Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang saham yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas Bank Niaga atau BNGA, bank yang bisa dibilang mungkin di luar empat bank besar ya saat ini. Bank Niaga ini saat ini kategori KBMI 3, kalau nggak salah. Apa itu KBMI? Nah ini dia. Jadi kita sambil kasih tahu ya dulu. Jadi laba year on year-nya Bank Niaga atau BNGA itu tumbuh 32% di kuartal pertama tahun 2023. Cuman kamu sebenarnya harus tahu juga bahwa bank saat ini digolongkan itu tidak menggunakan buku ya. Bank dulu kan ada namanya istilah buku. Jadi per Oktober 2021 perbankan di Indonesia itu sekarang OJK menggunakan klasifikasi kelompok bank berdasarkan modal inti. Jadi bukan lagi bank umum kegiatan usaha. Nah, bank KBMI itu dibagi seperti ini ya. Kamu bisa lihat ada 4. KBMI 1 itu yang paling kecil atau paling rendah modal intinya, dan KBMI 4 yang paling besar dengan modal inti mencapai lebih dari 70 triliun. Sedangkan di Indonesia saat ini hanya ada 4 bank yang tergolong KBMI 4 dan ada sekitar 13 bank yang masuk dalam KBMI 3, salah satunya adalah Bank CMB Niaga. Itu ya, jadi biar clear bahwa sebenarnya udah nggak ada istilah buku 1, 2, 3, 4 lagi, tapi KBMI 1, 2, 3, 4. Nah, yang saya pengen share adalah terkait dengan kinerja Bank Niaga atau BNGA. Ini kinerjanya memang bagus banget dan memang sepertinya kayaknya di luar radar ya, karena BNGA ini kan kalau dilihat dari likuiditas, tentunya masih likuiditas transaksi masih kalah jauh dibanding 4 bank besar di Indonesia, BCA, BRI, Bank Mandiri maupun BNI. Nah, tapi kalau kita lihat resume dari kinerja kuartal 1, 2, 3-nya, ya menarik banget ya. Q1 net profit tumbuh, NPL juga menurun, kemudian CAR, ya teman saya CAR-nya menurun dibanding posisi tahun lalu, cuman tidak terlalu signifikan karena sudah sesuai di atas standar regulasi yang ditetapkan. Nah, pertanyaannya kok ini kayaknya dia nggak populer atau tidak banyak yang memperhatikan. Ya murni karena ini ya, kamu bisa lihat di sini sebenarnya CMB Niaga ini publiknya cuma 7,5% pemegang sahamnya. Jadi dari saja ketahuan ya pantas tidak terlalu liquid karena 92,5-nya dipegang oleh induknya yang berasal dari Malaysia yaitu CMB Group. Nah, CMB Group ini sebenarnya, nah ini dia ya, di corporate group structure yang juga kamu bisa lihat materinya di websitenya CMB Niaga itu ada nih seperti ini ya. Jadi sebenarnya publiknya untuk yang di Indonesia itu hanya 7,5%. Itu dasar kenapa Bank BNGA ini kayaknya nggak terlalu diperhatikan, kecuali kemarin heboh karena dividen yield yang mencapai 8%. Nah, yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan data ya. Jadi kalau kamu cek juga, ini saya ambil, karena kan bank itu beda ya. Bank itu rasio-rasio keuangannya beda. Ada NPL, CAR, LDR, NIM, KASA, NPM, dan aset. Ini saya coba kategori KBMI 3 dulu, yang modal intinya di bawah 70 triliun. Itu saya coba compare sama NISP, karena NISP juga banyak yang request. Dari sini terlihat NPL-nya Bank Niaga lebih buruk dibanding NISP, CAR-nya lebih buruk. Nah, LDR ini dinilainya bukan berdasarkan besar atau kecil ya, tapi berdasarkan idealnya. Jadi ada rasio kalau nggak salah 84 sampai 94 itu untuk rasio intermediasi maupun prudensial. Cuman LDR ini ya kita anggap udah oke di sini ya. NIM-nya juga sebenarnya Bank Niaga udah lebih baik dibanding NSP. Kasanya juga lebih baik. Kasa makin besar artinya dana yang dia keluarkan untuk bunga dana pihak ketiga menjadi lebih rendah sehingga menjadi menguntungkan. Ya, jatuhnya lebih menguntungkan kalau kasanya besar. Dan net profit marginnya ya ini beda tipis ya. Tapi kalau saya coba compare dengan bank kategori KBMI 4, ya ini ya, 4 bank besar di Indonesia saat ini emang terlihat jauh dari sisi net profit marginnya. Net profit marginnya Bank Niaga maupun NSP itu 24%, sedangkan yang ini udah jauh di atas ya paling rendah BNI 27%. Kasanya pun ini BCA kayaknya tidak tertandingi ya, itu 81% kasa. Artinya dia dapat dana yang sangat murah yang dihimpun dari masyarakat. LDR-nya juga oke. Ya, ini cuma sekilas perbandingan ya KBMI 4 sama KBM 3. Terus tanyaannya, bagaimana prospek si BNGA ke depan? Karena rendahnya tadi
publik punya 7,5, sehingga beberapa website yang saya cari terkait dengan data konsensus dan sebagainya memang jadinya tidak terlalu di cover ya si CMB Niaga ini ya, karena coba kita lihat di ownership-nya dulu ya. Di ownership-nya sendiri memang ya ini bedanya ya. Oke. Nah, ini kelihatan bedanya ya. Public companies-nya ini yang dalam hal ini CMB Group yang di Malaysia itu jauh banget dominan di sini. Nah, sedangkan general public-nya cuma 2,3% sebenarnya. Jadi rendah banget. Makanya makanya ya udah kayaknya yang gerak-gerakin ya itu doang istilahnya. Dan agak agak nggak rame aja transaksinya gitu. Tapi kalau kita breakdown lebih dalam lagi memang ya even ada beberapa nama-nama besar yang sepertinya udah pada tahu ya, misalnya apa nih misalnya. Ya ini perusahaan aset manajemen sih rata-rata, cuma di sini kan ada kayak Norway, kok ada nama negara itu antara sovereign wealth fund-nya mungkin dari Norwegia kayak gitu. Oke, Indonesia Employee Provident Fund. Oke, jadi emang terlihat eh, bakal depend banget sebagai strategi dari si induknya pemegang pengendali yaitu CMB. Karena CMB ini setahu saya dulu beberapa tahun terakhir itu baru hebohnya bagi dividen sih sekitar 3 tahun nah ini ya. Ini ya. Jadi kalau saya cek berdasarkan dia mulai dari IPO sebenarnya kan harga saham si CIMB Niaga ini flat ya. Malah flat ya dulu ya. Dari sini sampai sini paling naiknya cuma sekitar 200 ya 250% lah anggap ya. Naik 250% dalam waktu ini datanya 2005 sampai 2023. Jadinya kan kurang menarik dong ya. Kurang menarik dong ya. Beda misalnya eh, ya bank besar tadi misalnya itu kan jauh banget dia naiknya. Dan begitu juga secara yang saya tahu historical pembagian dividennya sekali lagi baru hebohnya beberapa tahun terakhir ini aja 1, 2, 3, 4. Ya, setahu saya dia nggak terlalu seneng bagi dividen dulu. Coba kita lihat ya, show dividend only. Nah, nah ini ya. Kenapa BNGA itu dulu, bukan dulu sih ya, tidak ya ini, nggak terlalu rame karena dia bagi dividennya sempat kosong nih selama periode ini nih. Ya, ini dasarnya kenapa dulu dia kayaknya tidak berkembang-kembang atau sepi banget transaksinya. Cuman beberapa tahun terakhir ini baru dia mulai rajin bagi dividen. Ya kan, 23, 27. Nah, ini mulai gede-gede banget 55, 44, 94. Dan yang paling heboh yang terakhir ini yang mencapai 100 115 per lembar sehingga yieldnya dapat 8%. Itu udah ngalahin bank bank daerah ya. Oke, terus bagaimana peluang ke depan? Nah, kalau based on technical, kalau based on fundamental, kiranya oke ya. Oke, sorry, fundamental dulu deh, fundamental. Jadi kalau based on fundamental, saya lihat dari earning ratio-nya bisa ke 1.700 dengan asumsi laba bersih tumbuh hanya 15% dan price earning di angka 7,43 saja. Nah, kalau based on price book value, saya ngelihatnya 1.500, tapi PBV cuma 0,6, itu artinya masih murah ya karena di bawah 1. Cuman dan growth-nya pun saya anggap hanya 4,59%, ya tentunya bisa aja lebih, ini kan pakai average growth saja nih. Oke, seperti itu ya, 1.500 sampai 1.700, sedangkan harganya saat ini kan di angka 1.300. Jadi time frame-nya anggap time frame setahun ke depan ya, teman-teman. Jadi bukan yang time frame besok atau ini. Nah, tinggal gitu ya. Perbedaan time frame, maka perbedaan saham. Itu yang selalu saya ulang-ulang. Oke, kalau dari sisi teknikal, ya jawabannya menarik dong ya. Karena cross up, mau cross up, ini juga naik, tapi volumenya juga lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Terus, maka resisten berikutnya saya dapatnya di angka 1.390 mungkin. Apakah worth it menurut kamu? Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah BNGA ini menarik dari sisi valuasi,
tapi apakah margin of safety-nya masih meyakinkan jika target price-nya di area 1.500 sampai 1.700 dalam 1 tahun ke depan. Kemudian memang ini tidaklah terlalu liquid karena publiknya cuma 7,5%, tapi setelah kita breakdown tadi, ternyata cuma sekitar 3,3% itu retail yang punya, ya sangat rendah. Kecuali ada pengendalinya membuat suatu gebrakan lain atau melakukan sesuatu yang wow sehingga menarik minat beberapa investor aset manajemen dan sebagainya. Oke, itu aja kesimpulan dari saya. Thank you banget, semoga sehat dan sukses selalu buat kamu semua.